Tidak hanya itu, dalam kontemplasinya, ini Ibu kontemplasi di Bali, saksinya Mbak Bintang. Beliau mencoba merenungkan perjalanan politik, kehidupan politik yang seringkali nampak kejam dan penuh fitnah. Tetapi Ibu Mega diajarkan oleh Bung Karno untuk setia pada cahaya terang di tengah kegelapan politik saat itu. Maka Ibu Mega mengkontemplasikan dan menemukan perasaan jiwa perjuangan beliau. Yakni yang pertama adalah keyakinan. Maka tadi di dalam teatrikal kita melihat keyakinan itu yang membuat Ibu Mega sebagai kekuatan asimetris berhadapan dengan tampilan Orde Baru yang luar biasa. Dan keyakinan itu melahirkan keteguhan termasuk untuk setia pada jalan perjuangan, tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kekuasaan. Dari keduanya, yaitu keyakinan dan keteguhan, itulah lahir keberanian. Jadi luar biasa nih kontemplasi Ibu Mega. Dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian yang setia pada tujuan seringkali menghadapi tembok-tembok penghalang. Maka disitulah muncul kesabaran revolusioner, saudara-saudara sekalian. Nah, keempatnya itu melahirkan kebenaran, satyam, eva jayate, saudara-saudara sekalian. Ini harus dipahami, keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran yang melahirkan kebenaran. Karena itulah peringatan 27 Juli sangatlah penting. Saat itu, ini Mbak Ning jadi saksi. Jadi serangan ini 2 kali buat generasi muda yang belum tahu. Pertama jam 6.15. Bahkan itu muncul komando dari Dandim Jakarta Pusat. Kalau tidak salah Letkol Zul Effendi. Yang memberi semangat dan memimpin pergerakan itu. Jadi tadi teatrikal kurang ada yang pakai sepatu Lars. Nah, nanti dikoreksi. Harusnya ada itu, Mbak Ning tertawa. Dan kemudian mencoba negosiasi setelah serangan itu. Polisi negosiasi. Lalu kemudian juga mencoba menghubungi Bu Mega. Tapi Bu Mega mengatakan, ini rumah rakyat. Biar rakyat yang mempertahankan bersama dengan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri saat itu. Maka kemudian muncul berbondong-bondong itu. Pak Bimo sama saya itu menginap hotel di dekat sini. Saat itu 27 Juli. Dan jam 11 masa berkumpul di depan Megaria. Mereka lalu menghadapi tekanan ABRI. Dan mereka mengucapkan sumpah rakyat. Sumpah ini sangat menggetarkan. Yang pertama, kami rakyat Indonesia bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Sangat relevan dengan situasi yang kini terjadi. Yang kedua, kami rakyat Indonesia berbangsa satu, bangsa yang gandrung pada keadilan. Yang ketiga, kami rakyat Indonesia berbahasa satu, bahasa kebenaran. Satyam eva jayate. Itu disuarakan di depan kereta, jalur kereta api itu. Kita berikan tepuk tangan buat sumpah rakyat yang masih relevan sampai sekarang. Karena itulah tragedi ini mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh menutup mata terhadap luka masa lalu. Sebab sejarah mencatat pelanggaran HAM berat melalui peristiwa 65, penembakan misterius 8285, Talang Sari 89, Rumah Gedong Aceh 8998, di Papua dan kerusuhan Tanjung Priok dan lain-lain. Pertanyaannya, ini kita renungkan. Mengapa berbagai kekerasan atas nama negara terhadap rakyatnya terus terjadi? Bahkan setelah berbagai pelanggaran HAM tersebut, penggunaan ABRI saat itu untuk berhadapan dengan rakyatnya terjadi kembali melalui peristiwa Kuda Tuli, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, hingga lahirlah gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Tidak ada kekuatan otoriter yang langgeng. Saudara-saudara sekalian, penggunaan ABRI dalam seluruh elemen kekuasaan saat itu terjadi secara terang-terangan. Birokrasi wajib dengan monolitas terhadap Golkar. Sementara PDI di sini dan P3 di sampingnya hanya menjadi penghias demokrasi. Baru setelah Ibu Mega bergabung ke PDI pada tahun 1986, peta politik berubah dan lahirlah gugatan terhadap kemapanan. Megawati memimpin PDI dan mengusung platform politik
Sebagaimana tercermin dalam buku Bendera Sudah Saya Kibarkan. Ini diluncurkan oleh Ibu Mega menjelang Kongres luar biasa di Sukolilo. Buku itulah yang menggambarkan pemikiran dan arah perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga secara de facto beliau terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres luar biasa di Sukolilo tahun 93. Ini sejarah yang sangat penting bagaimana kekuatan arus bawah itu sungguh hidup. Demi stabilitas politik menjelang pemilu 97, rejim otoriter merancang rekayasa politik dengan menciptakan konflik internal PDI yang berujung pada pelaksanaan Kongres di Medan pada tanggal 20 Juni 1996. Kongres versi pemerintah menghadapi perlawanan serius. Mereka kemudian PDI Promek melakukan long march hingga terjadi peristiwa Gambir. Dan kemudian Ibu Mega bernegosiasi dengan Pangdam Jaya saat itu dan disepakati adanya mimbar demokrasi di kantor DPP PDI. Maka tadi teman-teman di belakang itu ada dapur umum Mak Rapeh. Karena Mak Rapeh setelah kerusuhan itu kemudian menangis berguling-guling. Dipikir suaminya ikut menjadi korban. Rupanya menangis sama Rapeh ini karena dandangnya yang baru diinjak-injak oleh tentara. Jadi menangislah dia kehilangan dandangnya. Tepuk tangan buat almarhum Mak Rapeh. Itu yang menyediakan makanan. Mimbar demokrasi adalah gugatan terhadap ketertindasan yang meretas jalan kebebasan. Mimbar demokrasi begitu menakutkan penguasa dan akhirnya dihancurkan dengan cara meluluh lantakkan kantor DPD PDI Promek. Itulah yang digambarkan dalam teatrikal tadi. Kini kita masih berduka sebab masih banyak korban yang dinyatakan hilang dan belum kembali. Dan saudara-saudara sekalian, sampai hari ini kita bisa merasakan 30 tahun kemudian masih ada ibu-ibu yang ketika mendengar pintunya berderit, ada langkah-langkah yang menuju pintu, dia berharap anaknya yang hilang itu akan kembali. Tetapi harapannya sepertinya sia-sia. Karena itulah kepada ibu-ibu yang menantikan anak-anaknya yang hilang dalam peristiwa Kuda Tuli ini, dari mimbar ini kami menyampaikan pesan Ibu Megawati dan suara kita semua bahwa kita tidak pernah lupa, saudara-saudara sekalian. Republik ini tidak boleh lupa. Air mata kita adalah hutang negara terhadap ribuan nyawa rakyat yang menjadi korban kekerasan atas nama negara. Hari ini kita menegaskan kembali bahwa tindakan rejim Orde Baru tersebut bukanlah serangan terhadap sebuah gedung. Itu adalah serangan terhadap keyakinan. Itu serbuan terhadap kemerdekaan untuk berserikat, bersuara, dan berkumpul. Namun disitulah hebatnya militansi akar rumput. Akar rumput itulah yang mengukuhkan kepemimpinan Ibu Mega dan menolak Kongres Medan. Akar rumput itulah yang menjaga kantor Diponegoro siang malam, tidur bergelar tikar, makan nasi bungkus bermodal iuran dan keyakinan pada kebenaran. Kita berikan penghormatan bagi mereka yang berkorban di kantor ini. Akar rumput tidak pernah bisa dicabut oleh kekuasaan. Rumput boleh dibabat, rumput boleh diinjak-injak. PDI Promek boleh dibakar sampai hitam seperti tanah. Tetapi akarnya tetap tinggal di dalam tanah. Dan begitu tersiram air hujan, maka akar rumput PDI itu tumbuh kembali lebih lebat dari sebelumnya. Itulah akar rumput PDI Promek, saudara-saudara sekalian.